Bapak Ibu, welcome to Karunia Consultant Channel. Dalam video kali ini, kami selaku konsultan pajak Bapak Ibu ingin memberikan informasi terkait program baru dari pemerintah, yaitu program pengungkapan sukarela atau yang biasa disebut dengan PPS. Sebelum Bapak Ibu mendengar informasi yang simpang siur di luar sana, kami memberikan video ini agar nantinya Bapak Ibu bisa memiliki informasi yang lebih akurat dan juga insight yang lebih baru. Banyak orang yang bilang bahwa PPS ini adalah tax amnesty yang kedua. Apa betul seperti itu? Jadi, PPS adalah program ampunan bagi wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini selama 6 bulan, yaitu Januari 2022 hingga Juni 2022. PPS memang ya seperti tax amnesty, tapi bukan tax amnesty karena memang ada beberapa aturan main dan juga kebijakan yang membedakan antara PPS dengan tax amnesty yang sebelumnya. Kenapa sih pemerintah memberikan kebijakan yang seperti ini? Nah, mari kita simak cuplikan berikut ini. Program ini bertujuan untuk makin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Jadi kalau tadi seluruh aturan legislasi di dalam negeri dan kerjasama internasional makin diperkuat untuk mempersempit kemungkinan probabilitas masyarakat atau wajib pajak atau pengusaha bisa melakukan apa yang disebut penghindaran pajak, maka kami sekarang memberikan pengungkapan sukarela sebagai satu kesempatan sebelum kemudian langkah-langkah enforcement dilakukan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang HPV ini. Oleh karena itu kita berharap kepatuhan wajib pajak melalui kesempatan 6 bulan yang diberikan pemerintah, yaitu Januari hingga Juli tahun 2022, akan bisa meningkatkan pelaporan dari kewajiban perpajakan yang selama ini belum dilaporkan. Ada dua kebijakan di dalam pengungkapan sukarela ini, yaitu mereka yang sudah ikut tax amnesty tahun 2015 ke belakang lalu atau yang diselenggarakan tahun 2016 hingga 17. Itu untuk tahun pajak 2015 ke belakang. Aset atau harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang waktu itu belum diungkapkan dalam tax amnesty, ya, dalam hal ini mereka sekarang diberi kesempatan lagi untuk ikut dengan 3 kategori. Ini semuanya rate-nya di atas yang sudah berlaku pada tax amnesty yang pertama, untuk bisa menunjukkan bahwa kita tetap memberikan kesempatan, namun untuk keadilan bagi yang pernah ikut TA yang sebelumnya, tarifnya di atas TA sebelumnya, yaitu tarifnya single untuk yang deklarasi di luar negeri dan tidak dibawa pulang, bayar 11%. Untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri satu single yaitu 8%. Dan apabila aset luar negeri maupun aset dalam negeri tersebut akan diinvestasikan dalam surat berharga negara, maka dia mendapatkan rate 6%. Jadi ini yang bedanya dengan sebelumnya adalah rate 6% hanya diberikan apabila aset tersebut dikonversi menjadi SBN dan memiliki jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak antara 2016 hingga 2020 yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020, maka kita memberikan 3 kesempatan. Kalau aset tersebut di luar negeri dan tidak akan direpatriasi, maka single rate 18%. Kalau asetnya luar negeri direpatriasi atau aset dalam negeri, maka dia membayar 14%. Apabila aset luar negeri atau dalam negeri tersebut diinvestasikan atau dikonversi menjadi SBN, maka dia mendapat atau dia membayar rate-nya 12%. Terutama ini juga untuk investasi di bidang hilirisasi atau renewable energy. Nah, kebijakan ini akan berlaku mulai tahun 2022, 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Saya berikan ilustrasi contoh. 1,
Kalau seseorang, Mr. A, sudah ikut tax amnesty tahun 2015, namun dia masih memiliki sebuah rumah di Indonesia yang ternyata belum dia ungkapkan dalam tax amnesty sebelumnya, yaitu dan rumah itu dimiliki sebelum 31 Desember 2015. Harga rumah itu katakanlah 2 miliar. Maka yang bersangkutan sekarang berkesempatan untuk menyampaikan bahwa dia memiliki rumah tersebut, dan untuk menghindarkan sanksi dia ikut di dalam tadi pengungkapan sukarela dengan membayar, karena dia adalah dalam bentuk rumah dan hanya mendeklarasikan dia membayar sebesar 8%. Rumahnya di dalam negeri tadi ya, dia masuk dalam bracket yang 8%. Kalau katakanlah, maka 8% kali katakanlah tadi harga rumahnya 2 miliar, dia membayar 160 juta untuk harta yang belum diungkap dalam tax amnesty sebelumnya. Katakanlah Mr. B atau Tuan B ada 2 buah rumah dan 1 rekening di perbankan, semuanya lokasinya di dalam negeri, yang diperoleh selama tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum diungkapkan dalam SPT-nya. Sampai dengan SPT terakhir 2020 belum diungkapkan. 2 buah rumah itu katakanlah nilainya 3 miliar. Dan dia memiliki 1 rekening 1 miliar di bank yang juga belum dideklarasikan. Maka Tuan B ini bisa mengikuti pengungkapan sukarela, program pengungkapan sukarela. Namun dia akan mengatakan yang rumah tetap saya miliki dan saya deklarasikan, yang uang rekening 1 miliar akan diberikan SBN. Maka dia akan membayar untuk yang rumah adalah deklarasi tadi 12%, membayar PPh final 12% untuk yang 1 miliar, mohon maaf tadi ya, yang itu adalah yang akan diinvestasikan dalam SBN, karena ini termasuk tahun perolehan antara 2016 hingga 2020, makanya dia masuk dalam kebijakan yang kedua. Kalau kebijakan 1 tadi kan 6, 8, 11, dan kategori kebijakan 1 ini termasuk dalam kategori yang jadi nanti kita akan lihat tergantung dari jenis hartanya dan apakah hartanya itu di dalam atau luar negeri, tetap di luar negeri atau direpatriasi dan menjadi SBN. Itu kita memberikan 3 pilihan. Ya, itu tadi adalah cuplikan yang disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers UHPP. Itu tadi masih gambaran secara langsung. Mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah saya harus ikut PPS dan manfaatnya apa buat saya? Dan jika memang harus ikut PPS, apa yang perlu disiapkan dan bagaimana caranya? Semua itu akan dibahas oleh Ibu Dwi Ratnawinarsi selaku CEO dari Karunia Group yang sudah mengikuti banyak fokus group discussion dan sosialisasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga para pakar perpajakan secara langsung. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah seperti yang tadi disampaikan Bu Arin, sudah mendengar kan tentang PPS yang berlaku Januari hingga Juni nanti 2022. Oke, program pengungkapan sukarela ini juga disebut Voluntary Disclosure Program. Ya. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kesempatan terakhir sebelum DJP melakukan law enforcement. Law enforcement itu berarti nanti petugas pajak akan datang dan sudah menggunakan kewenangannya untuk memberikan penetapan, kemudian melakukan pemeriksaan, menagih denda dan sebagainya. Ya, kita masuk ke program pengungkapan sukarela. Nah, program pengungkapan sukarela ini, Bapak Ibu, itu hanya dibatasi hingga 30 Juni 2022. Ini nggak bisa ditawar ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap nanti deket-deket tanggal 30 bisa diperpanjang gitu. Itu kayaknya Bu Sri Mulyani udah ngomong nih soalnya.
kayaknya itu kemungkinannya hampir nggak ada gitu. Makanya saat ini dari Desember kemarin si Ibu sudah mulai roadshow ke beberapa tempat untuk mensosialisasikan secara langsung program pengungkapan sukarela beserta dengan poin-poin penting yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Bapak Ibu kalau dilihat nih di sini ya. PPS ini dibagi menjadi 2 kebijakan. Kebijakan pertama itu diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan usaha peserta teks amnesti. Jadi Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut teks amnesti tidak diperkenankan mengikuti kebijakan pertama. Tentu kalau nggak boleh ikut kebijakan pertama, pilihannya hanya ke kebijakan kedua. Tapi kebijakan kedua ini hanya diberikan kepada orang pribadi. Seperti tadi saya katakan bahwa dengan dasar NIK ini dijadikan NPWP, akan digunakan sebagai NPWP, maka diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin masih nggak declare 100%, itu declare. Karena pesennya si Ibu, kalau nggak declare sekarang, nanti pasti ketahuan gitu. Nah, untuk badan usaha, karena dianggap dalam tanda kutip bahwa dengan memanfaatkan program teks amnesti kemarin, berarti selanjutnya sudah comply sesuai peraturan perpajakan dan tidak lagi bermain-main dalam tanda kutip. Maka badan itu cuma dikasih kesempatan kalau memang ada aset yang kemarin ketinggalan belum di TA, silakan ditebus di kebijakan 1. Tapi kebijakan 1 ini hanya untuk aset 2015 ke belakang. Ya, 2015 ke belakang. Jadi kalau Bapak Ibu yang badan usaha ikut PPS dengan kebijakan 1, ya kan, menebus aset misalkan, oh mobil saya ada yang ketinggalan 2 gitu. Maka perolehannya harus maksimal 2015. Kalau 2016 sudah tidak boleh ditebus lewat PPS, ya. Nah, aset yang Bapak Ibu tebus di kebijakan 1 ini berarti kan cut off-nya sampai 2015. Yang kemudian 2016, 17, 18, 19 silakan Bapak Ibu lakukan pembetulan SPT. Untuk badan usaha ya, silakan melakukan pembetulan SPT. Ya. Tarif PPh-nya itu sudah ada di sini. Dibagi menjadi 3 bracket. Bracket yang pertama paling murah itu kalau Bapak Ibu declare aset liquid ya, berarti berupa cash flow. Yang kemudian Bapak Ibu investasikan ke SBN, surat berharga negara, atau ke obligasi-obligasi yang nanti diluncurkan pemerintah, hilirisasi, renewable energy. Jadi nanti pemerintah kira-kira tahun depan atau September akhir tahun ini, September 2022 ini akan mulai meluncurkan produk-produk surat berharga negara yang baru, ya. Itu yang nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia itu bergerak di hilirisasi, renewable energy, ya kan, nanti akan diberikan support kayaknya sama pemerintah. Nah, siapa tahu Bapak Ibu ada yang berkeinginan untuk mendirikan perusahaan baru, ya kan, di ranah sana, nanti kayaknya akan banyak fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah. Silakan bersiap-siap untuk mengambil kesempatan, ya. Lalu kemudian di bracket kedua itu dengan tarif 8%. Tarif 8% ini berarti Bapak Ibu deklarasi aset apapun di dalam negeri. Jadi posisinya harus di dalam negeri. Kalau misalkan mobil seperti tadi ya, contohnya ketinggalan mobil 2 biji, berarti kan Bapak Ibu declare nih ada mobil yang ketinggalan. Itu pakai tarifnya 8%, nggak boleh yang 6%. Karena kalau yang 6% berarti Bapak Ibu jual dulu mobilnya, lalu cash flow-nya itu
investasikan, dimasukkan ke SBN tadi. Dan itu nanti akan ditahan, jadi nggak boleh dikeluarkan selama 5 tahun. Kalau Bapak Ibu memilih tarif yang paling murah. Gitu. Nah, lalu untuk bracket yang ketiga, itu adalah aset yang ada di luar negeri. Kan kemarin sudah banyak yang dapat SP2DK atas aset-aset di luar negerinya belum lapor. Kalau perolehannya itu sebelum 2015, maka dikenakan tarif 11%. Ya. Itu kalau Bapak Ibu, ini termasuk ya Bapak Ibu yang kemarin tax amnesty, lalu nebus lewat repatriasi ya. Bapak Ibu mau repatriasi asetnya, ternyata berubah pikiran. Saya nggak jadi repatriasi, saya biarin asetnya di luar negeri. Nah, ini Bapak Ibu harus tebus di PPS dengan tarif 11%. Oke, lalu kemudian untuk kebijakan kedua. Kebijakan kedua ini mengcover aset yang dimiliki dari tahun 2016 hingga 2020. Jadi Bapak Ibu yang asetnya itu 2016, 17, 18, 19, 2020 kemarin belum lapor di SPT-nya, ya, di SPT hartanya itu tidak dimunculkan, maka disarankan untuk ditebus di PPS ini dengan tarif kebijakan 2. Nah, tarif kebijakan 2 ini kata orang nggak menarik. Ya, karena startnya aja udah 12%. Berarti kalau Bapak Ibu declare aset 1 miliar berarti kan harus bayar 120 juta. Ya, itu pun kalau kemudian asetnya mau ditahankan di SBN dan obligasi hilirisasi renewable energy. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan uang ini dengan bebas ke investasi-investasi lainnya, maka nggak boleh nebus dari yang 12%, nebusnya 14%. Berarti kalau dari nilai 1 miliar itu sudah 140 juta. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya investasi di luar negeri yang Bapak Ibu nggak mau tarik ke Indonesia, berarti misalkan punya apartemen di luar negeri belum declare kemarin, ya kan? Maka Bapak Ibu diminta untuk menebus tarif PPS 18%. Nah, pertanyaannya gini, mahal banget Bu, nggak kayak TA kemarin, betul. Memang PPS ini nggak semurah TA, tapi lebih murah daripada tarif pajak penghasilan yang sekarang ini diberlakukan 5-35%, ya kan? Berlapis kan. Jadi kalau misalkan 1 miliar aja kalau Bapak Ibu ikut yang tarif normal itu sudah masuk ke layer 30%. Berarti bayarnya sudah ratusan juta. 50 juta pertama kena 5%, kemudian yang sekarang 60 juta pertama ya kena 5%, lalu sampai 250 juta kena 15%, sampai 500 juta kena 25%, sampai 5 miliar kena 30%, di atas 5 miliar kena 35%. Kalau dihitung pasti lebih murah tarif PPS ini dibandingkan dengan tarif PPh normal. Lalu yang kedua lagi, PPS ini kita kan hanya menebus dari nilai aset. Berarti apa? Bapak Ibu kalau menghitung pajak penghasilan, itu kan dari penghasilan yang diterima. Sedangkan penghasilan ini setelah Bapak Ibu konsumsi, sisanya baru disimpan kan? Berarti kita sebenarnya nebusnya itu kan bukan dari total penghasilan yang kita hasilkan, tapi hanya yang disimpan saja, ya kan? Berarti dari yang total penghasilan dikurangi konsumsi ini sudah dianggap pajaknya itu hangus sama DJP, nggak ditagih. PPh, PPN, potput, pokoknya kurang-kurangnya itu kalau Bapak Ibu sudah ikut PPS itu DJP mengeluarkan statement bahwa atas pajak kekurangannya itu tidak akan ditagih. Ya, itu seperti tax amnesty sama.
tidak ditagih, berarti tidak diperiksa, dengan catatan kalau memang tidak ada aset yang ketinggalan, ya. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dia menyebutkan bahwa kalau ada aset yang ternyata ketinggalan, tidak di PPS-kan, tahu dari mana? Ya dari sistem DJP, nanti dia akan nyedot data dari mana-mana, ya. Kalau karunia taunya dari statementnya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu nggak declare, tidak menginformasikan ke kami, tentu kami tidak tahu. Tapi kalau DJP nantinya akan keluar di sistemnya dia, gitu. Maka kalau sudah ikut PPS, itu janjinya tidak akan diperiksa. Sama seperti TA, atas harta yang dideklar ini tidak akan digunakan sebagai dasar untuk tuntutan pidana dan sebagainya. Itu sama persis. Nah, yang membedakan adalah kalau ternyata nanti Bapak Ibu itu ada aset-asetnya yang DJP temukan belum dilaporkan, maka Bapak Ibu bisa diperiksa. Walaupun ikut PPS, tetap bisa diperiksa. Contoh, ternyata ada aset 2017 ketinggalan. Punya deposito ketinggalan. Ya, ketinggalannya misalkan karena ikutnya di bank kecil. Jadi memang lupa gitu, saking banyaknya asetnya ya sampai lupa gitu. Nah, maka jika DJP menemukan aset itu, Bapak Ibu akan ditagih tambahan pajak senilai 30% dari aset yang ditemukan plus denda. Dendanya berapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, yaitu sesuai dengan suku bunga BI yang berlaku ditambah nanti itu uplift faktor itu seperti kayak ya kalau katanya Bu Menteri kalau dikasih denda bunganya sama kayak bunga BI nanti wajib pajak pada milih bayar denda gitu. Makanya dikasih uplift faktor itu kayak tambahan gitu. Dari denda yang dari bunga yang berlaku ditambah 15%. Setahunnya dibagi 12 dikenakan per bulan sampai DJP menemukan itu berapa bulan gitu. Nah, ini hanya skema ya. Ini rangkuman lah sebenarnya dari yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin ikut TA, lalu kemudian ada harta yang ketinggalan, mestinya kan akan didenda 200%. Tapi kata DJP, kalau misalkan ikut lagi di PPS ini, maka denda yang 200% itu tidak ditagih. Gitu. Oke, ini saya berikan tabel dendanya. Nah, di bawah ini, jadi misalkan Bapak Ibu memilih bracket pertama dari kebijakan 1, ya kan? Aset luar negeri, aset dalam negeri yang kemudian harus direpatriasi dan diinvestasikan kembali. Tarifnya 6%, ya kan? Nah, ternyatanya Bapak Ibu berubah pikiran. Berubah pikiran itu kalau mengungkapkan sendiri, maka untuk aset yang gagal diinvestasi hanya repatriasi aja, jadi dipulangkan ke Indonesia, tapi kemudiannya tidak jadi diinvestasikan ke SBN yang dipilih, maka kalau Bapak Ibu mengungkap sendiri dengan sukarela, ngaku ke DJP, saya nggak jadi investasi, ya kan? Maka Bapak Ibu harus bayar tambahan pajak 3%. Tapi kalau nanti DJP yang menemukan, berarti Bapak Ibu kan diperiksa, ya kan? Maka tambahan pajaknya itu 4,5%. Tarif ini menjadi lebih tinggi daripada Bapak Ibu langsung memilih tarif di bracket kedua yang hanya 8%. Ya, kalau misalkan asetnya di luar negeri, itu dendanya lebih banyak lagi. Bapak Ibu udah nanti, saya pulangin deh asetnya, nanti saya investasikan. Ternyatanya nggak bisa cair dananya, nggak bisa dipulangin ke Indonesia, ya kan? Plus lagi nggak bisa diinvestasikan. Maka bayar tambahan pajaknya kalau sukarela 6%. Kalau ditemukan DJP 7,5%. Seperti itu ya cara membaca tabelnya. Oke.
Nah, ini ada panduannya Bapak Ibu. Harta apa yang seharusnya diungkap? Kalau Bapak Ibu membaca di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pasal 5 ayat 9 itu dia sudah jelasin sebenarnya. Kas setara kas tetap boleh. Nilainya mengikuti aja nominalnya berapa. Lalu kemudian properti kendaraan bermotor silakan mengikuti NJOP. Kalau kendaraan bermotor nilai jual kendaraan bermotor. Ya, kalau emas silakan ngikutin harga yang ada di PT Antam. Ini sudah ditentukan seperti ini. Jadi jangan pakai harganya emas lokal ya Bapak Ibu ya. Pakai yang harganya PT Antam. Saham, warren silakan mengikuti dari yang dilansir oleh PT Bursa Efek Indonesia. Obligasi juga sama. Yang lain ya kan, yang lain berarti yang tidak diatur di sini, Bapak Ibu silakan panggil jasa penilai pabrik, lalu dinilai asetnya, dan kemudian dari hasil yang dikeluarkan itu nanti ditebus di PPS. Nah, apa aja yang mesti pakai jasa penilai pabrik? Ya misalkan Bapak Ibu kolektor benda seni, itu kan nilainya berapa? Kalau Bapak Ibu masih punya kwitansi pembeliannya dan lain-lain, tapi saya rasa sih kalau dari ketentuan ini diminta untuk pakai jasa appraisal ya. Jadi harus dinilai oleh jasa penilai pabrik gitu. Ini siapa saja yang bisa mengikuti PPS? Pertanyaannya nih tadi. Saya bisa nggak ikut PPS? Bu, anak saya barusan ini banyak yang nanya juga kan. Bu, anak saya barusan punya NPWP 2021. Berarti nggak usah ikut PPS dong. Nanti semua asetnya dia atau aset yang sudah disimpankan papa mamanya buat dia nanti boleh nggak langsung dilaporkan. Hati-hati, Bapak Ibu nanti bisa ditagih. Ya, misal zaman dulu kalau Bapak Ibu jadi kliennya Karunia baru daftar NPWP di tahun 2010 sebelum ada teks amnesti ya. Itu kan selalu kalau misalkan Bapak Ibu baru punya NPWP kita bisa ngisi nih simpanan awalnya itu berapa. Hari ini itu sudah tidak bisa lagi. Jadi dengan adanya teks amnesti, dengan adanya PPS itu sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Salah satu syarat ini ya, saya bacain dulu aja. Siapa yang bisa mengikuti PPS? Dia harus memiliki NPWP. Yang kedua, dia membayar pajak penghasilan final, tadi yang tarif PPS itu tadi. Yang ketiga, dia sudah menyampaikan SPT tahun 2020. Jadi kalau Bapak Ibu baru daftar 2021, tetap harus lapor yang 2020. Kalau ini karena syaratnya kumulatif, bukan salah satu ya. Jadi harus dipenuhi ABCD. ABCD ini semua harus dipenuhi. Lalu Bapak Ibu mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bapak Ibu yang restitusi diminta untuk dicabut. Jadi haknya Bapak Ibu diminta DJP untuk dihanguskan karena DJP juga janji tidak nagih kurangnya, maka kita juga diminta untuk merelakan yang seharusnya bisa kita minta kembali dari DJP. Lalu Bapak Ibu yang minta pengurangan penghapusan sanksi administratif itu juga disuruh stop, cabut dulu. Ya. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan yang kemarin-kemarin diperiksa sudah di-close, lalu minta pengurangan sanksi, lalu minta pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, itu diminta untuk cabut ya. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar juga cabut. Keberatan, Bapak Ibu mengajukan keberatan diminta cabut. Lalu kemudian pembetulan itu tidak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ikut PPS ini sudah tidak boleh lagi melakukan pembetulan terhadap SPT 16, 17, 18, 19, 20. Kalau sudah terlanjur maka pembetulannya tidak diperhitungkan. Ya. Nah, kemarin ada beberapa yang SP2DK itu memang AR-nya minta untuk kita melakukan pembetulan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ikut PPS, kita bisa PBK sebagian pembayarannya, yang mana nanti diskusi sama konsultannya. Lalu kemudian gugatan banding peninjauan kembali kita juga diminta untuk menghentikan. Jadi kita sama-sama posisinya dari DJP melepas
kewenangannya, kita juga diminta untuk melepas haknya. Ya. Lalu bedanya dengan teks amnesti Bapak Ibu. Kalau kemarin waktu teks amnesti itu pada saat dilansir ya, seluruh pemeriksaan itu dihentikan Bapak Ibu. Lalu semua diarahkan untuk mengikuti teks amnesti. Yang sekarang ini, yang PPS ini itu tidak demikian. Karena kembali lagi ya ke cerita awal tadi bahwa ini bukan kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Maka Bapak Ibu yang sedang diperiksa tahun 2016 sampai 2020, sedang dibukber, sedang disidik atas pidana perpajakan, sedang dalam proses peradilan tindak pidana bidang perpajakan, sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan, tidak dibolehkan mengikuti PPS. Ya, tidak diperkenankan mengikuti PPS. Kalau SP2-nya turun, surat perintah pemeriksaannya turun, ini karena di Jakarta ada yang sharing ya, konsultan Jakarta. Itu dia sudah kliennya terima surat perintah pemeriksaan. Jadi ya dengan berat hati dia tidak bisa mengikuti PPS gitu. Jadi jangan dikira nanti kan nanti di stop sama DJP. Oh no. Sekali lagi ini bukan kebijakan yang diinisiasi oleh DJP. Makanya Bapak Ibu manfaatkan dengan bijaksana. Karena ini yang minta pengusaha kan gitu, ya. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 196 sudah keluar. Nah, ini benefitnya kalau Bapak Ibu mengikuti program PPS ya. Tentu tidak dilakukan pemeriksaan tahun pajak 16 sampai 20. Atas PPN, PPH, potput ya kan, itu dihanguskan. Kecuali ada unsur pidana pajak atau ditemukan ada harta yang belum diungkap seperti tadi undang-undangnya. Jadi ini nggak nggak menyalahi undang-undang ya Bapak Ibu ya. Memang kalau Bapak Ibu kurang ungkap kan boleh diperiksa, ditagih nanti atas asetnya itu dengan tarif 30%. Ya. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu ternyata ada terlibat nih tindak pidana perpajakan ya kan, sudah terima SK mengikuti PPS, terus ternyata Bapak Ibu terlibat pidana perpajakan, maka SK-nya ini bisa dibatalkan oleh DJP. Jadi secara sistem nanti akan diterima semua, Bapak Ibu akan dikasih SK mengikuti PPS. Tapi ingat, SK Bapak Ibu ini bisa dicabut oleh DJP, bisa dibatalkan. Ya, kalau kita tidak memenuhi syarat, itu SK-nya bisa dibatalkan. Makanya kalau sudah terima SK, nanti tetap kita harus pantau apakah ada pembatalan dari DJP. Kalau ada pembatalan, segera nanti diajukan ada beberapa jalur lah, pasti nanti akan disediakan sama DJP. Ya, kalau masa PPS ini Bapak Ibu mau ikut berkali-kali boleh, nggak cuma sekali 2 kali, enggak. Mau ikut 10 kali boleh juga, ya. Tapi saya nggak menyarankan. Takutnya nanti ternyata sistem DJP ini mengcapture dari berapa kali Bapak Ibu lapor, bisa dibaca, oh ini digolongkan kategori, oh ini WP-nya masih, wajib pajaknya masih setengah hati mau patuh. Ini sudah patuh, karena kan yang saya curi dengar, ini saya bilang curi dengar karena memang kan tidak dideklar secara publish ya sama DJP bahwa sistem pintar yang dibangun DJP ini nanti bisa menggolongkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, lalu nanti akan ditarik. Jadi treatment yang harus diberikan kepada wajib pajak yang masuk kategori ini, kategori itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu treatmentnya seperti apa. Makanya saya nggak menyarankan Bapak Ibu sering-sering PPS-nya sering-sering gitu. Lebih baik kalau sudah siap, dan lagi kan gini, memang PPS ini kan atas harta yang Bapak Ibu nanti daftarkan di PPS, lapornya kan di 2022, SPT 2022. Tapi di SPT 2021 ini kan tidak ada program untuk memberikan dispensasi kepada yang ikut PPS, bla bla bla. Berarti apa? Secara nggak langsung Bapak Ibu ini sudah harus melaporkan hartanya yang akan di PPS-kan ini kondisi 2021-nya di SPT 2021.
Makanya yang ikut webinar saya sebelumnya, saya jelaskan, saya sebutkan bahwa Bapak Ibu baiknya lapor SPT dulu. Setelah itu baru ikut PPS. Kenapa? Supaya nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Ya. Lalu benefit yang kedua adalah data PPS tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Yang ketiga, tarif pajak yang lebih murah dari tarif normal, seperti yang tadi saya jelaskan ya. PPS ini ya memang tarifnya nggak murah, tapi lebih murah kalau dibandingkan dengan tarif normal. Gitu. Tapi kalau bandingkan, jangan bandingkan nggak bayar ya Bapak Ibu ya. Kalau sama semua itu kalau dibandingkan sama nggak bayar itu ya mahal gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang seharusnya kita bayar ya kan PPS ini lebih murah. Nah, itu pemaparan singkat saya terkait dengan PPS. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan tim Karunia, berkoordinasi dengan tim Karunia, karena mengingat kita juga terbatas, jadi saya juga mohon Bapak Ibu maklum ya kalau misalkan waktu untuk konsultasi itu terbatas dan semuanya serba terbatas karena tim kami juga terbatas dan kami berusaha untuk melayani yang terbaik bagi Bapak Ibu. Tidak menghentikan juga beberapa klien yang masih dalam proses pemeriksaan pajak, yang mungkin dalam tanda kutip akan diperiksa. Karena menurut saya, untuk badan usaha ini, law enforcement-nya ini akan tetap dijalankan. Jadi tetap dia bisa kasih surat perintah pemeriksaan kepada perusahaan Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu secara pribadi itu akan mengikuti PPS gitu. Karena yang fokus dari PPS ini sebenarnya kan karena NIK yang akan ditarik jadi NPWP sehingga diberikan kepada orang pribadi, bukan badan usaha gitu. Ya, jadi saya sih menghimbau Bapak Ibu mulai memperbaiki bisnis proses dari badan usaha Bapak Ibu dan kemudian menata ulang dan kemudian melengkapi transaksi keuangan yang selama ini banyak terabaikan dan nggak jadi masalah. Takutnya nanti ke depan ini dengan sistem yang sudah dan teknologi yang lebih canggih, detail dari transaksi Bapak Ibu akan lebih diperhatikan. Ya, itu sudah terjadi di beberapa kasus. Nah, bagaimana cara berkoordinasi dengan Karunia Consultant? Kami akan memberikan satu web kepada Bapak Ibu di mana web ini akan diisi dengan profil Bapak Ibu. Dan juga sudah kami masukkan di sana harta yang sudah Bapak Ibu laporkan di SPT tahun 2020. Supaya memudahkan Bapak Ibu untuk ngecek ulang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu waktunya nggak pernah ketemu pas dengan kita, nanti bisa lewat webnya itu dibaca dulu, dicek ya kan. Di rumah bisa sambil bongkar berangkas ya kan, di note satu-satu yang belum ada nanti ditambahkan gitu. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu masih membutuhkan schedule konsultasi, silakan nanti janji ke CSR yang ngatur nanti jadwalnya konsultan ini ketemu siapa-siapa. Nah, minta tolong juga kalau misalkan Bapak Ibu kurang sehat, tolong ketemunya via Zoom juga nggak masalah kan. Sekarang teknologi kan juga canggih gitu dan itu untuk sama-sama lah kebaikan bersama. Jadi jangan maksain untuk ketemu karena kita via Zoom juga yang jauh jadi dekat kok, nggak khawatir. Nothing different lah dengan berkonsultasi via Zoom ya. Lalu revisi update data hingga fix nanti bisa confirm dengan tim yang sudah kami siapkan dan kalau sudah ya disiapkan untuk membayar nanti kita akan laporkan. Saya akan demokan ya supaya Bapak Ibu ada gambaran sistemnya di Karunia ini seperti apa. Nah, ini nomor handphone atau NPWP. Silakan Bapak Ibu isi. Lalu passwordnya akan kami berikan password yang pertama. Setelah Bapak Ibu ketikkan, klik masuk. Nah, nanti akan muncul contoh ini nanti akan keluar nama Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu klik di namanya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul nama, handphone, NPWP Bapak Ibu, dan ini kalau Bapak Ibu mau mengganti sandinya, silakan sandi barunya diisi lalu ke klik simpan. Kalau enggak, mau dibiarkan aja juga nggak apa-apa ya. Lalu Bapak Ibu bisa klik ke ubah profil wajib pajak. Kami akan inputkan di sini status dari Bapak Ibu masing-masing ya, sesuai dengan data yang terdata di sistem pajak. Ya, sekali lagi yang kami inputkan ini adalah data Bapak Ibu yang terdata di sistem pajak. Oke, nama AR-nya juga akan kami input sesuai dengan update terakhir ya kan. Nah, lalu misalkan Bapak Ibu ada perubahan atau diminta dari CS kami, KTP, KK, NPWP, ya kalau nggak diminta ya nggak usah diupload nggak apa-apa, berarti di sistemnya Karunia sudah punya. Nah, kalau misalkan ada yang berubah kakaknya, misalkan dulu anaknya cuma 1, lalu sekarang sudah 3 gitu ya. Nanti silakan di-upload di sini kakaknya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa klik dicentang dulu yang setuju dengan disclaimer, baru klik simpan. Karena kalau enggak dicentang nanti enggak tersimpan datanya ya. Oke, sekarang kita lari ke harta. Bapak Ibu tinggal klik ya, yang di sebelah kiri itu ada daftar harta. Nah, kami akan isikan daftar harta Bapak Ibu sesuai dengan SPT 2020 di sini. Nanti kami berikan ini kolom perubahan dan keterangan perubahan. Perubahan dan keterangan perubahan ini Bapak Ibu isi update sesuai posisi tahun 2021. Ya. Sesuai posisi tahun 2021. Oke. Cara ngupdate-nya adalah Bapak Ibu klik yang kotak hijau di paling kanan aksi, diklik. Ya. Nanti akan muncul edit harta. Ini Bapak Ibu bisa rubah. Isi perubahannya misalkan tadi dari 5 juta, kastara kasnya menjadi 100 juta. Lalu di keterangannya ditulis ditambah hasil penjualan tanah 95 juta. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu klik simpan. Oke. Ya, demikian berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kode harta, di kode harta ini, kolom kode harta, ini kan ada 011 uang tunai, 012 tabungan, itu adalah kode harta di sistem pajak. Sesuai dengan pelaporan kita. Nah, lalu kemudian atas harta yang akan Bapak Ibu PPS-kan ke bawah, itu nanti akan ada tambah harta. Ini saya tambahin tadi, deposito ya. Ayo kita coba tambah harta yang baru. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini kode hartanya. Kode harta yang Bapak Ibu ikutkan PPS, pilih yang depannya ada tulisan PPS. Itu sudah kita berikan ya. Nah, sesuai kemudian dengan hartanya, misalkan mobil, PPS mobil. Oke. Nah, namanya ini mobil apa? Toyota misalkan, mobil Toyota Innova ya. Nah, Toyota Innova ini Bapak Ibu peroleh tahun 2017, katakanlah harganya 380 juta. Nah, keterangan ini Bapak Ibu boleh isi, beli baru atau mobil bekas, second atau mobil baru. Atau kalau nggak mau isi juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Lalu klik setuju dengan disclaimer, simpan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kolomnya ini di bawah, itu sudah masuk PPS mobil Toyota Innova tahun 2017, harganya, nanti keterangannya sesuai mobil baru atau second. Seperti itu ya Bapak Ibu, sangat mudah. Ya, lalu sama juga dengan daftar hutang, karena nanti kita akan menebus PPS itu
harta dikurangi hutang dulu. Nah, kalau tadi mobilnya ternyata belinya KKB ya kan, maka nanti hutangnya jangan lupa dimasukkan ke sini. Tambah hutang. Nah, nanti dipilih. Kalau hutang ini kodenya sesuai dengan DJP ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nggak ada ya masukkan ke hutang lainnya gitu. Kalau misalkan ini ada leasing KKB ya kan. Kalau KKB masuk ke hutang bank. Ya. Kemudian nama pemberi pinjamannya, banknya namanya apa? BCA misalkan. Lalu alamatnya tulis aja Surabaya atau mungkin Semarang, sesuai kota aja. Lalu tahunnya tahun berapa, pinjamannya jumlahnya berapa. Oke, disimpan. Maka akan muncul ya di sini hutangnya yang baru. Ya. Lalu kemudian ke daftar tanggungan. Nah, dua ini yang nanti akan kita gunakan untuk PPS ya Bapak Ibu. Lalu ini untuk membenahi database Bapak Ibu. Misalkan kemarin-kemarin daftar tanggungannya cuman istri yang dimasukkan, anak nggak pernah masuk gitu. Atau anak yang sudah 19 tahun ke atas, sudah cakap hukum, sudah berpenghasilan, itu kan sebenarnya sudah tidak boleh ditanggung orang tua lagi. Nah, itu nanti bisa dikeluarkan dari sini. Ya. Lalu kemudian saya tambahkan ini ada kolom daftar usaha atau omset. Rangkuman dari daftar usaha atau omset. Nah, ini hanya untuk Bapak Ibu yang masih UKM, belum pembukuan ya, yang pakai PP 23 itu kemarin. Ya, misalkan usahanya usaha makanan ini kan, aksinya sudah diisi belum ya untuk omset setahunnya. Coba diklik. Karena kemarin ini kita masih, oh ya ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diisi omsetnya. Nanti cocokkan sama Karunia gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, programnya sangat simpel banget, hanya untuk membantu komunikasi Bapak Ibu dengan tim Karunia. Ya, semoga pemaparan hari ini bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Oke, jadi gimana nih Bapak Ibu? Kami berharap dari pemaparan kami tadi bisa membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan apakah nanti mau ikut PPS atau tidak. Jika Bapak Ibu masih ragu dan perlu konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa bertanya atau membuat janji temu dengan konsultan kami melalui WhatsApp dengan nomor di bawah ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video